Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga usaha kita ya, usaha nambang koin cryptocurrency Pi Network ini, dan usaha kita di luaran sana yang sudah menjadi tugas pokok kita, yang sudah menjadi rutinitas kita, apapun profesinya, apapun jenis dan bidangnya, semoga selalu diberikan kelancaran dan semoga diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita ini bisa mendapatkan berkah dan menjadi barokah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan menginformasikan informasi lagi dari aplikasi tercinta kita, yaitu aplikasi Pi Network, di mana aplikasi Pi Network ya pada hari esok ya, saya membuat video ini masih tanggal 13 ya, jadi masih hari esok ya. Nah, di sini akan terjadi sesuatu perubahan di mana tentunya para pioner di seluruh mancanegara dan khususnya di Indonesia, pioner Nusantara menyambut sukacita ya tentang dengan datangnya Pidai ini ya, karena tentunya menurut informasi yang diinformasikan oleh Kortim beberapa hari yang lalu akan ada sesuatu yang berbeda ya pada sistem penambangan koin Pi Network. Nah, tentunya dari kita ya para para pioner ini menyambut sukacita kedatangan ya hari Pi-Day ini, di mana community Pi Network di Twitter ya menyambut sukacita datangnya Pi Network dengan bermacam-macam video ya, video seperti ini. Nah ya, kita simak dulu. Nah, jadi seperti itu ya, dimana Pi Network ya pada esok hari tanggal 14 Maret di tahun 2022 tentunya akan mengalami perubahannya dalam bentuk apa Bang? Nah, di mana kita ketahui pada saat ini sistem penambangan baru Pi Network telah menurun drastis dari 0,1 menjadi 0,024 ya, 0,024 base rate atau kecepatan miningnya, di mana tarif dasarnya seperti itu ya, 0,024. Dan tentunya ya ini akan saya informasikan apa perbedaan ya mining ya atau nambang koin Pi pada saat ini, dan perbedaan dengan simulasi ya penambangan mekanisme mining koin Pi yang akan berlaku pada 14 Maret ya, tentunya di sistem yang baru ini. Di sini saya akan informasikan ya, ini adalah akun keluarga saya ya, dimana akun ini ya atas nama anak saya. Di sini akun ini tidak memiliki referral ya, tidak memiliki tim. Hanya saya buatkan lingkaran keamanannya itu 100%. Dan hasil kecepatan miningnya ya dengan hitungan ya yang seperti ini ya, dimana pioner khususnya kita yang punya akun mendapatkan 0,024 per jamnya, dan kontributor ya karena kita mengaktifkan security circle atau lingkaran keamanannya itu sudah 100% hingga mendapatkan 0,024 juga per jamnya. Dan di sini mendapatkan dari ambasador juga, yaitu dari sebenarnya ini mengundang teman ya, mengundang teman baru, tapi di sini dikarenakan ambasador ini ya tidak mempunyai hanya akun utama saya yang menjadi upline-nya atau referralnya ya. Nah, di sini dikasih nilai dari ambasador yaitu 0,012 per jam tambahannya ya. Nah, jadi dari 0,024
ya, ditambah 0,12 hasilnya 0,06 ya. Sekarang coba kita hitung apa benar apa tidak ya. 0,024 dikali 2 tambah 0,12. Nah, di sini coba kita hitung 0,024 dikali 2 sama dengan ditambah 0,12. Ya, hasilnya 0,6 ya, 0,16 tentunya ya. Cuman di situ ada belakangnya tentunya ya. Jadi tidak terlihat. Nah, di sini kecepatan mining pada saat ini ya diberlakukannya dan kita tentunya harus mengetahui selaku para pioner ya, di mana kecepatan mining pada saat ini ya 0,06 itu didapatkan dari mana. Nah, jadi kita juga harus mengetahui tentunya agar menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita. Nah, apabila kita tidak puas dengan kecepatan mining pada saat ini, tentunya kita harus apa coba ya, harus banyak lagi mengundang teman untuk menjadi tim kita ya, harus banyak mengundang referral tentunya ya, ajak teman-teman kita yang belum bergabung di aplikasi Pi Network. Nah, tentunya nanti kecepatan base rate kita itu akan jauh lebih besar ya kalau kita mempunyai tim ya, kalau kita mempunyai referral. Nah, di sini saya akan bandingkan perbedaan ya penghasilan ya pada saat ini sistem mekanisme penambangan baru yang diambil dari ya rumusnya yang tadi ya, pioner, kontributor dan ambasador. Nah, terus apa bedanya dengan sistem mekanisme penambangan baru yang akan nanti diaktifkan pada tanggal 14 Maret. Nah, mungkin pada saat video ini saya sudah rilis di YouTube, mungkin sudah sudah ada di tanggal 14 Maret. Jadi coba kita lihat ya apa perbedaannya. Nah, di sini kita masuk ke garis 3 ya, kita klik pada pojok kiri atas. Di sini kita masuk ke mainnet. Lalu kita pilih pratinjau simulasi penambangan mainnet baru. Ya. Di sini ya. Di sini dijelaskan simulasi total mining rate-nya ya, di sini 0,14 pi per jamnya. Mendapatkan koin pi 0,14 per jam. Nah, itu rumusnya diambil dari base rate dikali booster dikali reward. Nah, base rate itu dari mana? Nah, base rate ini dari kita tentunya ya, akun kita. Semua pioner baik di Indonesia ataupun di mancanegara itu sama ya, base rate-nya tarif dasarnya ini adalah 0,0237 per jam dikali booster. Nah, boosternya itu dari ini pioner ya, kita selaku pioner tentunya mendapatkan 100%. Dan kita jikalau ya mengaktifkan lingkaran keamanan minimal ya, udah bukan minimal sih, emang sudah maksimalnya 5 orang, tentunya akan menjadi 100%. Lingkaran keamanannya itu akan mendapatkan 20% dikali 5 jadi 100% lagi ya di ketambahannya. Dan yang paling menentukan tentunya di sini adalah lockup reward ya, dimana lockup reward yang kemarin pihak core team ataupun saya selalu mengingatkan kepada Anda para pioner khususnya yang belum melock up ya. Nah, di sini ini ya hasilnya. Jadi sistem mekanisme penambangan baru itu ya, ini akan sangat berpengaruh besar dari hasil yang sudah kita putuskan di waktu kemarin ya. Sudah diambil ya keputusannya oleh kita selaku pioner dengan secara sukarela ya, dengan tidak ada paksaan ya, karena core team pun tidak memaksa atau tidak mengintimidasi. Ini secara sukarela kita selaku para pionernya ya untuk men-settingnya ya si lockup reward ini. Di sini
265 ini didapatkan dari mana, Bang? Nah, di sini saya akan kembali lagi ya ke konfigurasi setingkat penguncian. Nah, jadi 265 ini didapatkan dari hasil ini. Ya, hasil sistem penambangan baru ini. Nah, di sini. Ya. Jadi, kalau kita tentunya ini diturunkan diturunkan seperti ini, maka ini akan mengurang atau menurun. Tentunya ini juga sangat berpengaruh, presentasi pengunciannya kita di 50%, tentunya akan menurun lagi. Nah, di sini di akun anak saya ini saya setting, ini saya yang nyeting. Ya, karena saya di rumah ini kenapa saya nyeting lama-lama, karena saya punya bukan hanya 1 atau 2 ada 5 akun yang menjalani aplikasi P-Network. Nah, di sini ada sebagian akun yang saya setting di 50% persentase pengunciannya dan durasinya di 3 tahun. Nah, jadi minimalnya di 50% persentase pengunciannya dan durasinya pengunciannya di 3 tahun semua. Nah, di sini tentunya selain kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar nantinya selain punya koin yang masih tersisa cukup banyak pada suatu saat nanti di masa yang akan datang, dan pada saat nanti koin harga P-Network melambung tinggi setelah 3 tahun, tentunya disinilah baru kita nanti akan merasakan hasil jerih payah kita yang sebenarnya hasil jerih payah yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun ini, tentunya yang sudah bertahun-tahun, karena ketahannya aja 3 tahun Nah, di situ kita akan merasakan hasil yang sebenarnya dari aplikasi P-Network. Nah, di sini ada koin yang tersisa 90%. Nah, 90% koin yang tersisa ini hanya saldo yang dapat ditransfer ke mainnet duluan nih. Berarti yang masuk hanya 55 55. 90% itu hanya masuk 55 koin saja yang akan nanti masuk ke dompet kita, tentunya kalau kita sudah lolos KYC atau lolos verifikasi akun. Nah, di sini ada saldo belum terverifikasinya cukup banyak, ada 70 jadi lebih banyak saldo yang belum diverifikasinya ketimbang saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Nah, jadi saldo yang masuk ke penguncian saldo yang masuk ke pratinjau simulasi penguncian ini adalah saldo yang tadi warna ungu yang ditransfer ke mainnet, karena kita sudah masuk atau sudah lolos KYC. Jadi ini yang pertama. Terus gimana, Bang, kalau misalkan bonus yang warna oranye itu atau hasil koin yang di warna oranye itu? Nah, tentunya yang 70 itu sisanya itu akan ditransfer menyusul setelah tim keamanan di akun ini sudah pada lolos KYC semua, tergantung siapa duluan tentunya kalau misalkan semuanya serempak semuanya koin itu akan masuk ke ke dompet akun ini. Tapi kalau misalkannya yang melakukan KYC-nya step by step, seorang, 2 orang dulu tentunya hasilnya pun step by step tidak semuanya tergantung orang yang melakukan verifikasi KYC dan lolos tidaknya pada saat nanti diputuskan oleh pihak core team. Nah, di sini bonus simulasi total mining ini tentunya disimulasikan seperti ini, tapi ini akan real seperti ini ini contoh simulasinya aja, cuman tapi yang akan berlaku besok seperti ini. Nah, di sini rumusnya sudah kita ketahui
dan di hasilnya pun sudah kita ketahui. Tapi di sini belum saya bahas ya yang reward. Nah, di sini reward ini hasilnya atau didapatkan dari mana reward ini? Pioner ya dapat 1, itu adalah kita ya yang punya akun. Di sini referral tim ya, karena nggak punya referral, ini hanya pengundang saja ya akun utama saya. Di sini referral timnya mendapatkan 0,25. Jadi dari reward ya itu 1,25. Nah, beda lagi dengan yang punya referral. Nah, tentunya nanti akan saya contohkan. Jadi hasilnya 1,25. Nah, jadi ini dari reward ini dari referral. Nah ya, dari referral tim. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana dari referral tim. Di sini ya kita lihat ya. Nih ya. Ini akun utama saya. Nah, ini adalah akun utama saya. Di sini referral tim yang aktif saya itu 28 ya. Dikali 0,75 hasilnya 7. Terus saya mendapatkan 1, jadi totalnya 8. Nah, di sini tentunya hasil penambangan saya nanti per jamnya itu akan mendapatkan 1,23 per jam. Nah, gitu ya. Jadi otomatis semakin banyak anggota kita ya, tentunya itu akan mempengaruhi juga ya kecepatan mining kita tentunya ya, hasil kelipatan dari reward ini. Nah, di mana hasil dari setiap member yang masuk menjadi tim kita itu adalah 0,25 ya, tinggal kalikan saja kita punya berapa referral. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kembali lagi ke akun yang divideokan ya, di akun anak saya ini. Di sini per jamnya si akun ini mendapatkan ya hasil dari simulasi dan total lockup yang sudah dikomit ya, yang sudah dikunci itu jadinya 0,14 per jam koin pi-nya 0,14. Nah, di sini tentunya kita bandingkan ya hasil simulasi yang akan datang ya pada hari ini, mungkin ya setelah video ini karena sudah masuk ke tanggal 14 setelah di launching, jadi hari ini ya kecepatan mining saya ini jadinya 0,14 dibandingkan ya dengan hari kemarin ya sebelum simulasi nambang baru ini diluncurkan ya atau diaktifkan, ini saya mendapatkan 0,06. Nah, sekarang coba kita analisa atau coba kita hitung berapa penghasilan per hari dari si akun ini kalau misalkan ya masih di sistem yang lama ya, yang seperti ini dari pioner, kontributor dan ambasador. Nah, sekarang coba kita masuk ke kalkulator. Di sini 0,06 dikali 24 jam ya, dalam satu hari kita mendapatkan 1 kali 24 jam menambang koin Pi Network ya, akun anak saya ini mendapatkan 1,44. Nah, kalau dikali sebulan 30 hari, maka akun anak saya mendapatkan 43,22. Nah, sekarang ya kita bandingkan hasilnya antara mekanisme penambangan baru yang pada saat ini diterapkan dengan yang kemarin yang sudah kita jalani. Hasilnya mana yang lebih besar? Nah, di sini kita ingat-ingat ya, hasilnya 43,2. Nah, di sini kita hapus di akun mekanisme penambangan baru ini 1, berapa ya tadi? 1, kita lihat dulu jangan sampai salah, 0,14 ya, benar ya. Coba kita lihat lagi.
Ya, benar ya, 0,14 dikali 24 jam sama dengan ini, hasilnya 3,36. Sedangkan kemarin per 1 kali 24 jamnya itu mendapatkan 1,1. Tapi setelah mekanisme penambangan baru ini jauh lebih besar, 2 kali lipatnya, lebih malah dikit ya, 2 kali lipat meningkatnya. Dan kalau dikalikan 30 hari dalam sebulan, maka akun anak saya ini mendapatkan 100 koin Pi per 30 hari. Dibandingkan dengan tadi ya, mendapatkan koin Pi-nya dalam sebulan di sistem yang lama itu diambil 43,2. Maka ada selisihnya 57,6 koin per bulannya tentunya. Ini tentunya sangat luar biasa sekali, sangat fantastis sekali. Makanya kita para pioner ya yang sudah mungkin memahami sistem seperti ini dan mungkin sudah sudah serius lah ya menjalankan aplikasi Pi Network ini ya, tidak main-main ya. Tentunya ini adalah suatu nilai yang sangat luar biasa yang memang kedepannya akan mempengaruhi kecepatan kita dalam mendapatkan mendapatkan koin Pi Network ini. Dan bagi sobat-sobat ya yang belum melakukan penguncian, tentunya saya juga tidak tahu ya apakah pada saat ini ya tanggal 14 Maret ini apakah sudah tidak bisa mengunci lagi ataukah masih bisa. Nah, ini saya belum tahu ya. Nah, makanya bagi sobat ya, karena sudah diinformasikan oleh pihak Kortim dari beberapa hari yang lalu, bahkan oleh saya pun melalui channel YouTube saya pun, dan para konten kreator Pi Network yang lain pun di YouTube yang lain pun sama, itu dari hari kemarin suruh melock up ya, diinformasikan suruh melock up, mengkunci atau menyeting koin Pi Network kita ini. Dan di sini tentunya ya hasil perbedaan dari mekanisme penambangan baru dan sistem penambangan yang lama itu ya bedanya sangat jauh sekali ya. Jadi 2 kali lipatnya ya naik tentunya dari kecepatan pada saat kemarin dibandingkan dengan mekanisme yang baru yang tentunya jauh lebih besar lagi. Jadi untuk informasinya ya tentang sekilas penjelasan perbedaan penambangan sistem koin Pi yang lama dengan mekanisme penambangan koin Pi yang baru, jadi seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi bagi pioner tentunya kita harus lebih semangat lagi ya dalam menjalankan aplikasi Pi Network ini, atau lebih semangat lagi ya mengajak orangnya ya, jangan sampai teman-teman kita ya masuk, mungkin ya sudah diajak duluan sama orang lain. Kalau teman-teman dekat kita coba tawarin dulu ya, kalau mereka mau ya silahkan, tapi kalau misalkan mereka nggak mau juga jangan dipaksa ya, itu hak-hak mereka. Tapi saya yakin dan percaya kalau Pi Network ini sudah memasuki mainnet terbuka dan koin Pi Network ini ada harganya, ya barulah mereka akan percaya. Dan tentunya mereka yang rugi sendiri. Kenapa nggak masuk dari awal ya, kenapa nggak masuk dari kemarin? Tentunya keputusan adalah hak prerogatif mereka tentunya ya, kita tidak bisa memaksakan. Dan saya pesan ya, mungkin ini kepada para pionir saya ingatkan, atau mungkin saya apresiasi bagi Anda ya para pioner yang sudah masuk ke Pi Network itu lebih awal. Tentunya kita di sini mendapatkan koin Pi Network sudah cukup lumayan besar dibandingkan dengan orang-orang yang menunda-nunda bergabung di aplikasi Pi Network sehingga mendapatkan koinnya itu dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, jadi
Tetap semangat para pioner di seluruh Nusantara ya. Semoga aplikasi Pi Network ini bisa menjadi berkah dan barokah buat kita dan keluarga kita tentunya, dan semoga kita para pioner bisa kaya rame-rame tentunya dari aplikasi Pi Network. Tapi sebelum saya menutup informasi ini ya, mungkin ada ya yang baru menonton atau baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini. Saya mohon support dan dukungannya untuk like, mengkomen, dan men-share serta men-subscribe channel Pejuang Rupiah ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya biar kedepannya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan apabila dirasa, kalau menurut sahabatku, saudaraku ya para pioner, video ini dirasa bagus, bermanfaat bagi teman kita, bagi rekanan kita, bagi keluarga kita, monggo silahkan bagikan kepada mereka agar mereka juga mendapatkan informasi terupdate dan terbaru tentunya dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan tentunya kita selaku yang membagikan video ini ya, kita jadi tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan tentang ini, tentang itu, bagaimana ini, bagaimana itu ya. Jadinya kita terbantu ya, tidak perlu menjelaskan banyak, cukup nge-share dan ingatkan, lu ya lihat aja video ini ya. Nanti kalau lu tertarik ya udah, entar lu gabung sama gua ya. Ini mohon maaf, ini bahasa gaulnya, bahasa anak mudanya, ceritain seperti lu masuk ke jadi referral gua aja nih referralnya. Jadi kan cukup hanya seperti itu saja ya. Jadi mudah tentunya dan membantu Anda ya untuk mendapatkan tim atau referral. Di sini bagi yang baru mampir kebetulan belum bergabung di aplikasi Pi Network ya, segera download aplikasi Pi Network mumpung selagi ada kesempatan, mumpung HP Anda masih cukup dan mumpung Anda masih sehat tentunya, karena keputusan ada di tangan Anda. Bagaimana kelangsungan hidup kita ke depannya tentunya kita sendiri yang menentukan. Dan perlu diketahui bahwa aplikasi Pi Network lebih beda ya daripada koin-koin sebelumnya ya. Tentunya banyak kelebihan dari aplikasi Pi Network ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, dan di sini sudah di-download oleh pengguna aplikasi Pi Network lebih dari 50 juta pengguna dari 230 negara yang mengikuti aplikasi ini, dan sudah mempunyai ya ekosistem di mana dari program hackathonnya baik berupa pemenang ataupun yang bukan pemenang itu sudah ada ya dari program hackathon yang diadakan oleh Pi Network, yaitu terdiri dari marketplace-nya yang ada di Indonesia itu pimarket.id, yang di luar negeri sana itu P-Chain Mall. Nah, P-Chain Mall-nya itu di setiap negara itu beda-beda ya, namanya P-Chain Mall apa, P-Chain Mall apa ya, dari setiap negara itu ada. Dan tentunya ada P-Togo ya, dimana kita bisa travel atau bepergian berwisata ya. Di situ ada kedepannya nanti bisa ya membarter koin ya, melakukan perjalanan ibadah haji, religi segala macam itu bisa pakai koin Pi Network. Dan tentunya semua program-program yang ekosistem yang mendukung ekosistem aplikasi Pi Network ini sudah standby ya, sudah ready, tinggal menunggu ya harga Pi Network ini ditetapkan dan menunggu fase mainnet terbuka diluncurkan dan menunggu koin Pi Network ini ada harganya ya. Ini sudah siap semuanya. Makanya bagi para pengguna yang belum bergabung ya, silahkan bergabung di aplikasi Pi Network, karena walaupun sekarang koin Pi Network ini belum ada harganya, tapi para pioner di seluruh negara yang mengikuti aplikasi Pi Network itu telah membuat kesepakatan konsensus harga dari per satu koin Pi Network dibanderol ya, atau dihargai dengan harga termurahnya yaitu $100, dan yang paling tertinggi konsensusnya yaitu di angka per satu Pi dihargai $1.000. Tentunya itu adalah
angka yang sangat luar biasa sekali ya, kalau memang itu kejadian ya, kalau memang itu kejadian ya, harga itu dipilih oleh core team. Dan di sini walaupun ya harga Coinpay Network ini masih nol, tapi saya percaya Coinpay Network ini kedepannya akan melambung tinggi dan mempunyai harga yang sangat tinggi tentunya ya kedepannya. Dan untuk masalah harga ya, saya tidak bisa ya berbuat apa-apa karena kita hanya pioner ya, hanya member, ibaratnya hanya pengguna. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pihak core team, berapapun harganya kita aminkan saja ya, kita aminkan saja, karena core team yang punya hak prerogatif untuk memutuskan berapa harga yang pantas untuk kita para pioner Pi Network. Jadi bagi sahabatku yang belum bergabung, monggo silahkan, jikalau tidak keberatan dan belum mendapat undangan dari teman Anda, silahkan gunakan kode referral saya yaitu PPN83 dan lihat aja di link deskripsi video ini. Tentunya itu sudah ada bagaimana tutorial cara bergabung di aplikasi Pi Network ini dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan kalau kita sudah gabung. Itu juga ada ya, syarat-syarat verifikasi apa, verifikasi ada apa ya. Di situ tinggal lihat aja di videonya. Dan di sini saya ucapkan kepada para sobat semua yang sudah mensupport dan mendukung channel Pejuang Rupiah ini, yang sudah memberikan subscribe dan menyalakan tanda loncengnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Tentunya support dan dukungannya sangat berarti sekali bagi channel Pejuang Rupiah ini, dimana channel Pejuang Rupiah ini tidak akan berkembang tanpa dukungan dari para sobat Pejuang Rupiah ini tentunya. Dan untuk yang terakhir kalinya saya tutup, salam petir ya. Mudah-mudahan kita pioner ya, pengguna aplikasi Pi Network bisa sukses berjamaah di aplikasi Pi Network ini. Amin. Salam petir, jeger 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 jeger. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.